Ngomong-ngomong ya, kalian sadar nggak sih kalau semangat generasi muda itu bisa kelihatan dari hal yang kecil? Ini contohnya, book yang sedang aku pakai sekarang, ini dari Generus Merchandise. Bukan cuma soal tampil keren, tetapi setiap desainnya memiliki banyak makna tentang semangat, akhlak, dan kebanggaan menjadi generasi muda yang aktif dan berkontribusi. Jadi kalau kamu mau mendukung gerakan positif dan tampil gaya keren, bisa dapatkan mug, kaos, dan tote bag dari Generus Merchandise. Kalian juga bisa hubungi Instagram Generus Jember. Karena gaya bisa jadi cara berdakwah kan? Halo Sobat Generus, selamat datang di podcast spesial Hari Guru bareng Generus Jember. Hari ini kita akan ngobrol santai nih, bareng sosok yang luar biasa yang setiap harinya berjuang di balik papan tulis. Bukan hanya sekedar mengajar huruf dan kata, tapi juga membimbing hati dan menuntun langkah menuju cahaya. Masya Allah. Nah, langsung aja. Biar nggak usah lama-lama, kita sambut narasumber kita hari ini yang super duper keren dan inspiratif bersama Bapak Kamal dan Ibu Novembria. Hai. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam. Nah, gimana nih kabarnya Pak Kamal dan Bu Novem? Alhamdulillah Baik, Pak Kamal gimana? Alhamdulillah masih baik-baik saja sampai saat ini. Oke, Masya Allah, alhamdulillah banget ya di cuaca yang ekstrim gini tetap diberi keberkahan sama Allah, diberi kesehatan gitu ya. Oke, nah di sini kan kita nih akan membahas tentang spesial Hari Guru nih kan. Bapak Kamal sendiri juga guru dari Pondok Pesantren Mahasiswa Syafiur Rahman, betul ya? Iya. Oke, dan Ibu Novembria ini juga guru di salah satu SMP Yayasan Binaan LDI Al-Mansyurin gitu ya. Bener ya Bu Novem ya? Oke. Nah, kita akan membahas tentang guru nih hari ini. Jadi boleh nih di-spill atau diceritain sedikit tentang latar belakang bagaimana awalnya akhirnya memilih menjadi seorang guru. Oke, boleh Pak Kamal dulu atau Bu Novem? Oke, dari saya dulu. Oke. Latar belakang saya menjadi guru. Jadi awalnya itu bukan karena panggilan hati, itu bukan. Oh, berarti. Awalnya itu karena memang dari orang tua sering mengkode. Jadi orang tua sering bilang, bapak seneng, ibu seneng kalau ada anaknya yang bisa jadi guru ngaji, guru agama, dan lain-lain. Ya sebagai anak yang peka ya, tahu bahwasanya ini adalah apa yang mereka inginkan. Jadi memang sebelum lulus SMA, waktu itu kelas 2, jadi ketika yang lain itu sibuk mengurus SNMPTN untuk masuk ke perguruan tinggi, ketika itu saya sudah bodoh amat gitu, sudah tidak memikirkan itu sama sekali, sampai ya banyak teman-teman yang menanyakan, loh, Mal, kamu kan nilainya lumayan bagus, tapi kenapa kok nggak mau lanjut gitu. Jawaban saya sudah ada rencana sendiri seperti itu. Dan memang setelah lulus SMA saya mondok di daerah di Purbalingga. Setelah itu saya tugas untuk mengabdi selama 1 tahun. Kemudian saya mondok lagi selama 1 tahun lagi, kemudian tugas lagi mengabdi lagi selama 1,5 tahun. Lah setelah itu baru saya merasa terpanggil. Oh jangan-jangan memang ini adalah passion saya seperti itu. Akhirnya setelah itu pun saya mondok lagi kurang lebih selama 3,5 tahun di Kediri. Kemudian sampai sekarang ditugaskan setelah itu di PPM di Pondok Pesantren Syafiur Rahman. Jadi saya ya awalnya memang harapan orang tua yang pada akhirnya setelah saya jalani, saya pahami itu menjadi
oh ini ternyata panggilan hidup saya seperti ini. Selalu seperti itu dari. Berarti sebenarnya bukan dari hati mungil ini sebenarnya tidak ingin ya? Iya, dari awal sebenarnya tidak ada seperti itu. Dari awal cuma ingin orang tua saya pengen ini, paling nggak saya mencobanya paling nggak 1 tahun. Setelah itu saya akan mengejar apa yang saya cita-citakan dulu. Dan ternyata selama saya menjalani itu pola pikir saya berubah. Enjoy ya, mulai mulai nyaman. Oke, berarti kalau boleh tahu impian dulunya atau cita-cita sebelum Cita-cita dulu itu saya sebenarnya orangnya suka merenung, suka berpikir gitu ya. Ya mungkin hobi yang tidak populer seperti itu. Saya pengen masuk ke jurusan filsafat atau ya sastra Inggris ketika itu. Itu yang menjadi hobi saya. Saya benar-benar ya penasaran dengan pola pikir orang sepanjang zaman yang ini akan menimbulkan kasus-kasus di dalam masyarakat, orang bertikai dan lain-lain, budaya itu kan semua berasal dari filsafat itu, perbedaan prinsip, sudut pandang, pegangan hidup itu. gitu. Oke. Jadi memang dari awal sebenarnya nggak pengen, tapi karena kepekaan terhadap orang tua dan ketaatan kepada orang tua seperti itu ya. Oke, kalau dari Bu Novem sendiri nih, gimana nih latar belakang atau gimana sih awalnya kok bisa tiba-tiba jadi guru? Kalau dari saya sendiri, itu awal saya tertarik itu bukan pada bidang keguruan, tapi dari SMA saya tuh mengajar untuk masuk ke bidang farmasi. Saya ikut daftar SNMPTN, ternyata aku udah lulus, saya di Kodar tidak lolos. masuk ke farmasi itu. Akhirnya sempat 1 tahun itu saya gap year dan mulai merenung, kayaknya saya mau daftar lagi di farmasi, dan ternyata masih nggak menyerah ya nyoba farmasi ya. Iya, sempat mondok juga kan saya, mondok sambil belajar, dan saya kekeh mau farmasi. Ternyata dari orang tua, ridho dari orang tua itu saya disuruh masuk ke keguruan di matematika. Oh, pendidikan matematika. Oke. Setelah masuk matematika ternyata ternyata passion saya di sini. Saya lebih enjoy di matematika, suka, terus lebih terpanggil lagi saat saya itu KM di SD di Tugusari, di Tugusari itu, oh ternyata jadi guru tuh seperti ini, semenyenangkan ini. Jadi terpanggilnya saat sudah masuk ke di MBKM itu ya, iya, kampus MBKM. mengajar itu ya. Oh. Jadi lebih enjoynya di situ, ternyata menemukan bakat jadi guru tuh. Oh gitu. Jadi kebanyakan berarti di sini bukan dari lubuk hati ya, tapi karena kecemplung akhirnya enjoy, nyaman dan menemukan oh ternyata ini loh passionku gitu ya. Wah. Tuh. Jadi teman-teman sebenarnya karena guru itu kan bukan guru, kalau menurut saya ya, guru itu semua orang bisa jadi guru, termasuk kita sebagai kakak mengajari adik itu kan guru, kita menggurui adik atau kita mengajari adik itu kan hal yang sesimpel itu sebenarnya, tapi nggak semua orang itu bisa, ya kan? Dan ternyata 2 orang di sini, Bapak Kamal dan Bu Novem, itu enjoy lama-lama, nyaman dengan mengajar seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan Bu Novem menyampaikan perasaan pertama kali mengajar ketika di KM ya. Semenyenangkan itu. Selain semenyenangkan itu, apa sih faktornya? Semenyenangkan itu dan kepikiran aja. Kepikirannya gimana tuh? Atau ternyata murid SD itu semengemaskan itu kah? Atau gimana tuh? Sebenarnya saya mengajar SD itu agak bisa nggak bisa, karena agak ini sama anak kecil tuh kurang. Ternyata pas di Tugusari itu, di SD Tugusari 3 itu menemukan murid-murid yang kalau saya datang mereka tuh excited. Jadi itu yang membuat saya menyambut ya, kayak Bu Novem gitu ya. Awalnya dari rumah saya capek sampai sekolah, Bu Novem itu kayak seneng aja dari ini. Tergerak ya hatinya ya, dengan ya siapa sih yang nggak seneng ya disambut dengan banyak orang gitu kan. Se-excited itu, jadi saya moodnya jadi lumayan
Nah, oke. Kalau dari Pak Kamal sendiri, gimana nih perasaannya pertama kali mengabdi atau mengajar itu tadi? Eh, Pertama kali sejak yang harapan orang tua atau sejak panggilan ini? Kalau yang sejak harapan orang tua, pertama kali saya mengajar itu ya mencekam Mencekam seperti ya. itu karena takut salah dan lain-lain. Takut keliru, nanti ini resikonya besar, akan dipegang teguh oleh murid, kemudian dijadikan pedoman yang kalau salah kan ya sangat berisiko. Itu sebelum menjadi panggilan hidup. Tapi setelah menjadi panggilan hidup, ketika mengajar, justru itu adalah sesuatu yang saya tunggu-tunggu seperti itu. Karena kapan lagi bisa berbagi ilmu, bisa berbagi kebaikan, bisa berbagi apa ya bagaimana caranya menyikapi dunia sekarang ini yang ya serba serba tanpa batas seperti itu. Itu. Jadi ya merasa kapan bisa ngajar lagi agar bisa memberi banyak, semakin diberi itu biasanya justru semakin muncul hikmah-hikmah baru di dalam diri saya seperti itu. Oke, berarti senang memberi ya, meskipun awalnya sedikit mencekam gitu ya. Oke, nah terus nih, kan dari apalagi tadi Pak Kamal juga menyebutin ternyata lama banget nih track record dari mondok, kemudian mengabdi, mondok lagi, mengabdi, sampai mondok lagi tadi 3,5 tahun ya. Itu waktu yang lama banget kan. Nah, pasti ada yang namanya lika-liku atau perjuangannya tuh. Nah, bisa diceritain tuh Pak Kamal gimana perjuangannya? Lika-likunya otomatis kalau sebelum panggilan hidup itu ya masih terbawa dengan cita-cita dulu. Itu yang kadang-kadang saya pengen ini seperti itu. Tapi kalau setelah menjadi panggilan hidup, yang kendala yang sering dijumpai adalah ketika susah memahami materi seperti itu. Jadi terkadang ada beberapa ayat yang seolah kontradiksi bagi saya. Sebenarnya itu tidak. Jadi ya tidak ada yang kontradiksi, hanya bagaimana cara kita mengkompromikan dua hukum itu sehingga muncul suatu hikmah. Nah, itulah yang agak sulit, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang baru agak menantang bagi diri saya seperti itu. Semakin menantang semakin seru ya. Iya. Semakin susah tidur juga. Berarti dalam kehidupan berjuang untuk mencapai itu kan berarti tidak mudah ya Pak ya tentunya. Oke, itu ya. Jadi perjuangan di balik seorang guru ternyata tidak semudah itu teman-teman. Bahkan mengabdi sampai 3,5 tahun ditambah 1 tahun lagi gitu ya, 1 tahun lagi gitu kan. Sangat panjang untuk bisa menyampaikan ilmu dengan baik gitu. Kalau dari Bu Novem sendiri gimana nih? Lika-liku dalam sampai di titik saat ini menjadi seorang guru yang sangat keren banget. Kalau lika-likunya pas kuliahnya, dari lika-liku pas kuliah itu saya harus membagi waktu antara, saya kan ada di PPM juga. Oke. Jadi harus membagi waktu antara mengaji sama kuliahnya. Itu sangat susah menurut saya untuk sampai saya bisa jadi seorang mubaligh. Itu juga sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Dan untuk perjalanan saya saat ini jadi guru itu ternyata saya di Kodar mengajar tuh jauh dari rumah. Iya benar. Jadi rumah saya tuh di ujung selatan. Ujung selatannya Jember ya. Iya, Jember di Ambulu, dan harus mengajar ke Patrang. Jadi setiap hari itu saya harus PP dari Ambulu ke Patrang. Itu yang ya lika-liku dari perjalanan jadi seorang guru. PP ya? Kenapa kok harus PP? Kan bisa aja kayak ngekos atau gimana gitu. Oh, kebetulan ada ibu saya yang harus saya temani di rumah. Jadi yang membuat saya harus PP itu tadi ya. Ternyata nggak semudah itu ya. Kelihatannya mengajar kan sesimpel itu, ternyata enggak. Di balik itu ada perjuangan yang Bu Novem harus PP itu tadi. Ambulu Jember itu 1 jam sih. Bu bangun jam berapa Bu kalau ngajar kayak gitu?
Kebetulan saya tuh bangun Hmm. jam setengah 4. Mm-mm. Jam setengah 4 itu sholat. Mm-mm. Terus mulai bersih-bersih rumah, masak buat ibu saya. Mm-mm. Kemudian ibu saya akan sakit kan. Jadi harus masak Oh. buat ibu saya, persiapan baru berangkat. Oh, udah dari pagi itu udah prepare ya. Awalnya Udah. merasa berat, Mm-mm. capek kok. Apalagi kan anak muda ya, Ya, kayak belajar banget. kan anak muda tuh kayak pasti dari pagi udah persiapan, kemudian nyiapin segala macam kebutuhan rumah itu capek banget pasti. Iya. Mm. Dan alhamdulillah dulu di PPN juga bangunnya sekitaran jam 10. Oh, berarti udah biasa. Ya lumayan, meskipun ini ada berat-berat. Oke. Oke, itu ya perjuangan lika-liku di kehidupan Bapak Kamal dan Ibu Novem dalam mengejar atau menjadi seorang guru, gitu teman-teman. Nah, kalau yang paling berkesan mungkin selama perjalanan itu yang paling berkesan atau yang wow, paling wow banget lah menurut Bapak Kamal dan Ibu Novem. Yang paling berkesan bagi saya itu ketika saya mondok di Kediri. Oh ya, gimana tuh, Pak? Ketika ada guru saya yang lulusan dari Arab gitu ya, yang belajar di Saudi sana. Ketika beliau mengajar itu ternyata banyak ilmu-ilmu yang belum saya ketahui, dan dari cara penyampaian beliau itu benar-benar gamblang, detail, jelas, seolah-olah semua pertanyaan yang ada di kepala saya itu semua terjawab langsung tanpa perlu kita menanyakan. Itulah yang benar-benar sangat-sangat berkesan, yang kemudian memotivasi saya, menginspirasi saya agar ini saya paling tidak harus berusaha seperti guru saya yang itu, seperti itu. Berarti ada sosok yang memotivasi gitu ya Pak ya. Oke, ternyata tapi menurut Pak Kamal sendiri sosok yang digemari atau yang menjadi motivasi itu perlu nggak kira-kira di kehidupan kita? Perlu seperti itu. Dan kalau kita tidak menjumpai sosok itu di lingkungan kita, kita bisa mencari sosok lain di tempat lain. Sebagaimana mungkin sosok yang sering kita kenal, mungkin bagi apa, ada yang mengenal pendiri pondok di Kediri, Pak Nur Hasan, itu kan orang yang terkenal sangat luar biasa totalitas dalam perjuangannya lah. Minimal ya sampai situ. Atau pol-polnya kita tidak mengenal siapapun, kita mengenal Rasulullah sebagai figur yang harus kita contoh. Seperti itu. Berarti sangat penting ya orang atau sosok yang perlu untuk memotivasi hidup kita gitu ya. Biar hidup ini nggak tidak salah arah gitu ya Pak ya. Oke, kalau dari Bu Novem sendiri gimana nih? Adakah yang berkesan selama perjalanan itu? Kalau berkesan sih banyak sebenarnya. Cuma saya ambil satu, saat saya mengajar di kelas, itu sering ada interaksi antara saya dan murid tuh saling bercerita. Nah ternyata dari situ saya bisa mengambil cerita dari mereka. Oh ternyata mereka itu bukan hanya belajar ke saya, tapi saya juga belajar ke mereka. Gitu. Jadi perjalanan hidup mereka, curhatan mereka itu sangat kadang menginspirasi saya, kadang juga jadi evaluasi buat saya. Itu seru dan lumayan berkesan buat saya. Itu perjalanan pas saat saya jadi guru. Berkesannya ya ternyata antara kita dan siswa itu juga saling menguatkan gitu ya, nggak cuman kita aja yang menguatkan mereka gitu. Nah untuk Bu Novem dan Pak Kamal nih, ada pernah nggak di titik hampir menyerah dalam kehidupan yang udah berlangsung ini menjadi sosok guru? Ada nggak titik di mana pengen menyerah? Oh, dari saya. Saya ada banget. Gimana tuh? Kok ada banget Bu? Kok sampai ada itu gimana tuh? Karena banget lagi. Karena kan PP dari Ambulpel Jember itu sangat capek ya. Capek. Ada kalanya siswa di kelas itu moodnya lagi bagus. Ada kalanya siswa di kelas itu moodnya lagi jelek. Kebetulan pas lagi saya jelek moodnya, murid jelek moodnya itu yang merupakan titik terendah. Ya ampun, kayaknya udah
capek deh jadi guru. Dan ternyata besoknya lagi moodnya sudah kembali itu. Oh, berarti udah bisa. Udah bisa. Emang ini ya, kayak Gen Alpha itu kan mut-mutan juga kan. Jadi kayak diajar itu kayak Apalagi gitu. gurunya ke Gen Z ini. Iya benar, sesuai mood ya. Sesuai Oke. mood, dan muridnya juga Masya Allah tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah banget. Oke, kalau dari Pak Kamal sendiri gimana? Kalau pernah nggak sampai di titik pengen menyerah atau ya selama perjalanan itu? Titik pengen menyerah ada. Jadi ketika saya sudah ya kalau dari segi mood swing, saya nggak terlalu memikirkan perasaan saya seperti itu. Maksudnya eh, kalau saya pribadi hidup sendiri itu tidak ada masalah ya. Ketika mengajar, kemudian ketika saya sudah mencoba untuk memberi penjelasan sejelas mungkin, menjadi contoh dan lain-lain, mengajak, tapi kadang-kadang kok ya ada beberapa oknum, beberapa yang tidak mengindahkan itu yang kadang-kadang bikin apa saya jangan-jangan kurang ini ya, kurang itu ya. Kemudian sampai pol-polnya nanti saya diberhentikan karena mungkin ketidakmampuan saya dalam membina dan lain-lain, itu saya sudah putus asa seperti itu. Yang bikin saya tetap bertahan adalah saya kembalikan kepada diri sendiri. Maksudnya selama saya sudah berusaha untuk menyampaikan yang terbaik dengan cara-cara yang terbaik menurut saya semampu saya, maka ya hasil apapun yang terjadi pada mereka itu bukan lagi tanggung jawab saya seperti itu. Berarti intinya sudah menjalankan tugas sebagaimana semestinya gitu ya. Kalau dari Bu Novem gimana nih? Untuk kembali lagi, maksudnya dari titik menyerah itu sampai akhirnya tetap bertahan tuh gimana tuh? Karena ini sudah jadi passion saya, bukan passion, profesi saya. Jadi kembalikan lagi, saya guru ya. Jadi seharusnya saya yang menjaga mood mereka ini, yang mengembalikan suasana kelas menjadi suasana yang menyenangkan tuh seharusnya saya juga. Jadi itulah yang membuat ini akhirnya untuk tetap berjuang di profesi ini gitu ya. Dan sebenarnya nggak semua orang tuh bisa seperti itu ya. Jadi makanya kenapa guru itu profesi yang sangat spesial, karena nggak semua orang tuh bisa ada di tanggung jawab yang sebesar itu, harus mengayomi anak sebanyak itu ya kan, apalagi bukan anaknya sendiri lagi ya kan. Jadi memang tantangannya sangat besar dan tanggung jawabnya sangat besar. Nah, kemudian dari Bu Novem dan Pak Kamal sendiri nih, gimana sih caranya menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dengan tanggung jawab sebagai seorang pendidik? Kalau Pak Kamal kan di pondok pesantren ya, nah itu gimana tuh menyeimbangkan antara kebutuhan hidup, kebiasaan atau kepribadian hidup dengan tanggung jawab sebagai pendidik? Kita balik lagi ya, pendidikan pesantren itu kan pendidikan non formal. Iya. Pendidikan non formal itu otomatis sangat berbeda dengan pendidikan formal pada umumnya, baik segi mungkin metode atau mungkin budaya-budaya dalam pengajaran, seperti termasuk dari mungkin prinsip di non formal itu berbeda. Kalau dari saya pribadi, sejak saya sudah menyatakan diri untuk mengajar sepenuhnya di pesantren, ya ketika itu juga saya sudah berkomitmen dengan diri saya bahwasanya ya seluruh hidup saya, waktu saya itu saya gunakan untuk kepentingan kebutuhan pesantren. Adapun pribadi saya ya di sela-sela selain itu, seperti itu. Jadi saya mengutamakan itu, dan dari segi kebutuhan pribadi pun saya tidak banyak. Jadi saya itu selama saya bisa makan, bisa tidur, itu sudah cukup. Jadi tidak ibaratnya tidak muluk-muluk mencari yang lain, seperti itu. Itu kalau dari saya sebagai guru pesantren dari pendidikan non formal. Oke, itu ya. Jadi sangat amat menginspirasi, karena nggak semua orang tuh bisa. Karena kan apalagi di usia ke-20-an tuh pasti kan banyak sih yang ingin dicapai, yang dikejar.
dan harus mengesampingkan ego itu untuk tetap mengajar sebagai profesi pendidik. Keren banget Pak, karena sangat amat menginspirasi gitu. Kalau dari Bu Novem sendiri gimana? Kebutuhan hidupnya gimana? Kemudian tanggung jawab sebagai pendidik gimana? Kalau kebutuhan hidup sendiri sama sih, nggak terlalu banyak karena dari pagi sampai malam itu saya juga berkecimpung di mengajar. Pagi saya ngajar di SMP, terus sore saya ngajar les, malam juga saya ngajar les. Jadi untuk membagi antara kebutuhan hidup dan tanggung jawab sebagai pendidik itu ya pinter-pinter aja membagi waktu antara me time buat diri sendiri dan harus memenuhi kewajiban sebagai guru. Nah, biasanya kalau me time ngapain aja nih kalau Bu Novem? Kalau saya sih keluar sama teman. Keluar sama temen itu udah cukup untuk ini ya. Nah, itu pun saya keluar sama teman sambil membawa materi apa nih yang buat besok ini gimana. Jadi tetap nggak lepas dari profesi sebagai guru itu ya. Ternyata perjuangan seorang guru tuh gitu ya. Meskipun jalan-jalan ya nge-mall, milih make up, tetap mikir ini besok ngajar apa nih gitu. Sambil bawa materi di. Oh, ambil bawa materi. Oh, Masya Allah. Bahkan sampai belajar juga ya. Yang belajar tipis-tipis Oke. Kalau dari Pak Kamal sendiri nih, untuk me time-nya gimana? Me time saya itu tidak kemana-mana. Jadi saya itu sangat betah di kamar seperti itu. Me time saya biasanya saya bikin kopi. Kopi. Berarti pecinta kopi banget nih, Pak. Oh. Saya ada koleksi ya bean seperti itu, manual brew di rumah di kamar sambil kadang-kadang ya nonton podcast. Ya itu saja. Cukup di kamar aja gitu ya, me time-nya ya itu sudah save energy. Oke, berarti beda nih sama Bu Novem. Ada dua versi. Nggak apa-apa, karena tiap orang kan beda-beda ya. Jadi namanya untuk save energy demi kewarasan hidup besok untuk mengajar lagi, untuk mendidik siswa-siswa, murid-murid dari pesantren maupun dari SMP gitu ya. Oke, dari Pak Kamal dan Bu Novem sendiri, ini kan guru Gen Z ya. Guru Gen Z, apa sih tantangan terbesarnya di era sekarang yang super duper gonjang ganjing nih kehidupan nih? Tantangan terbesarnya apa menjadi guru di era sekarang? Kalau dari saya di pesantren gitu ya, tantangan terbesarnya adalah dengan apa ya, Gen Z yang seperti itu, yang harus validasi dan lain-lain. Ya kita supaya benar-benar memikirkan bagaimana caranya agar mereka tidak tersinggung di ruang publik seperti itu. Itu yang kadang-kadang bikin mereka sangat-sangat tersinggung, malu dan lain-lain. Biasanya kalau Gen Z itu kalau udah kena hatinya dikit itu udah wis mutung, nesu kayak gitu, udah akhirnya nggak mau. Dan tantangan lainnya adalah karena di zaman sekarang itu informasi serba cepat dan tanpa batas seperti itu ya. Kadang-kadang kita yang orang timur itu terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Itu yang tantangan terbesarnya bagaimana agar mereka bisa membedakan bahwasanya kita ini orang timur. Maksudnya ya kita hidup di timur, ada budaya timur seperti itu. Kalau mungkin di barat itu sesuatu yang normal, tapi kalau di timur sini sesuatu yang tidak sopan, ya kita supaya hidup menyesuaikan di mana tempat kita tinggal. Dan karena mungkin dari pesantren mahasiswa itu adalah mahasiswa yang pikirannya bebas gitu ya. Iya, open minded gitu kan. Dan hal-hal itu mungkin yang jadi tantangan bagaimana agar mereka bisa benar-benar memiliki penyaring yang tepat gitu. Itu menjadi tantangan terbesar di era sekarang ya, versi Pak Kamal nih. Kalau versi Bu Novem gimana nih? Kalau di lingkup SMP, tantangan terbesarnya itu dari karakter setiap anak, setiap siswa kan beda-beda. Itu harus menyesuaikan di kelasnya, itu juga menyikapinya juga harus beda-beda. Apalagi antara kelas 1, 2, 3 itu kan kondisi kelasnya juga beda-beda. Terus tantangan terbesar lainnya itu kebiasaan anak-anak yang ini suka Apa ya kalau Gen Z? Gen Z itu ya Gen Alpha itu suka ini
Bu nonton gitu. Oh, Jadi suka saya ngeles. iya betul. Jadi saya tuh harus membawa pelajaran ini menyenangkan dan ya Untuk dapat poin belajarnya. betul. Jadi pelajaran tuh harus diselingi sama teknologi agar mereka tuh lebih excited. Itu tantangannya, mencari video yang senada. Mencari video yang sesuai dengan pelajaran ini agar mereka bisa tetap menangkap materi yang disampaikan, tapi tetap mereka itu merasa excited dengan menonton video itu. Jadi anak zaman sekarang itu sukanya belajar sambil nonton video daripada dijelaskan yang terlalu monoton. Daripada gurunya yang ngomong ya. Iya, gurunya percaya ngomong. video yang ngomong. Iya, video-video animasi tuh mereka suka kayak peredaran darah. Mereka tuh suka yang jalan-jalan di nadi-nadinya di jantung tuh bagaimana? Itu mereka suka yang ada visualnya. Itu saya yang mencari materi yang sesuai itu agak lumayan. Iya. Oke, itu menjadi tantangan terbesar di zaman sekarang ya dalam mengajar dari karakter, kemudian manusia-manusia atau siswa-siswa yang dihadapi gitu. Oke, kalau dari Pak Kamal sama Bu Novem sendiri, pengen tahu nih pendapatnya terkait, kan ini sebagai guru ya, pendidik baik di non formal maupun formal. Gimana sih kurikulum yang suka berganti-ganti? Nah, itu kan sering terjadi nih di Indonesia, ganti menteri, ganti kurikulum gitu kan. Nah, itu gimana tuh menurut Pak Kamal dan Bu Novem? Oke, boleh. Sebenarnya ganti-ganti kurikulum itu hal yang biasa karena kurikulum itu mengikuti dengan perkembangan zaman maksudnya. Cuman, nah fokus dari guru ini kadang suka terpecah antara menyesuaikan dengan kurikulum baru dengan materi yang akan disampaikan. Jadi belum kita benar-benar memahami kurikulum yang lama, ternyata sudah diganti dengan kurikulum yang baru. Jadi belum terlalu menyesuaikan kurikulum yang lama, diganti dengan kurikulum yang baru. Dan kekhawatiran saya atau kami para guru-guru itu siswanya itu jadi bingung. Jadi metode yang diajarkan di sebelum kurikulum lama dan yang baru itu kadang agak berbeda. Bahkan dari materi pun di kelas 1 sudah diajarkan untuk kurikulum merdeka. Kurikulum yang lama sudah diajarkan. Ternyata di kurikulum yang baru itu diajarkan lagi di kelas 2. Jadi ada yang double-double gitu ada yang double-double. Oh, ini juga ada di saya juga ya. Di IPA itu ada pelajaran sinkos. Oh ya. Ternyata di matematika itu belum. Jadi saya mengajarkannya itu agak kesulitan karena mereka belum mendapat materi itu. Nah, itu yang dengan adanya kurikulum menyesuaikannya itu agak lumayan. Mungkin bisa diganti kurikulum, tapi mau diberikan ruang bagi guru, diberikan pelatihan yang benar-benar memadai bagi guru bisa mengikuti di kurikulum yang baru. Oke, itu kalau dari versi Bu Novem. Kalau dari Pak Kamal sendiri gimana nih tentang kurikulum yang sering berubah-ubah? Kalau dari saya untuk melihat kurikulum yang berubah-ubah di Indonesia khususnya ya, menurut saya itu ya sama seperti Bu Novem, yaitu ya sebenarnya menyesuaikan gitu. Dan menurut saya tidak masalah kurikulum itu berubah-ubah selama nilai-nilai yang dipegang itu sama, mempertahankan nilai, adapun metodenya itu fleksibel menyesuaikan kasus yang ada. Dan menurut saya itu adalah justru tanda bahwasanya kementerian kita atau guru-guru kita di pusat sana benar-benar belajar seperti itu. Benar-benar belajar sehingga namanya proses kan ada trial and error, ada evaluasi-evaluasi, dan saya yakin selama itu diubah dengan evaluasi yang matang oleh orang-orang yang berkompeten, maka perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang menuju lebih baik seperti itu. Jadi ya kembali lagi, manusia itu kan serba terbatas dan Allah janjinya adalah selama kita mempersungguh pasti akan Allah tunjukkan jalannya. Nah, jalannya bisa jadi dengan melalui berbagai macam evaluasi-evaluasi, pembenahan-pembenahan seperti itu. Oke, jadi itu ya terkait kurikulum yang sering berubah-ubah. Oke, terakhir nih untuk Pak Kamal dan Bu Novem, untuk menutup podcast kita juga, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan
untuk pendidikan di Indonesia ke depannya? Iya, kalau dari saya harapan untuk Indonesia adalah supaya memikirkan bagaimana caranya mentransform murid, tidak sekedar transfer pengetahuan seperti itu. Jadi selain membentuk generus yang cerdas, harapannya adalah di dalam pendidikan itu juga ada nilai-nilai karakter yang ditanamkan di situ, karena kita mengajar manusia, bukan membentuk robot seperti itu. Jadi jangan terkotak-kotak fokus pada puzzle atau eh, angka-angka seperti itu. Insya Allah itu saja. Oke, itu harapan dari Bapak Kamal. Mungkin kalau harapan dari Ibu Novem untuk pendidikan di Indonesia ke depannya. Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia ini, semoga pendidikan di Indonesia ini bisa lebih berpihak kepada siswa, jadi bukan hanya mengajarkan tentang nilai, tapi juga karakter-karakter dalam sehari-hari, kreativitas, dan kemandirian dari siswa. Nah, dan juga semoga guru-guru ini ke depannya bisa lebih dihargai, baik itu secara apa? Ya, ya lebih dihargai lah gitu. Dan semoga sekolah itu dijadikan sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar, senang untuk berkembang. Itu harapan dari saya, semoga sekolah dijadikan tempat yang menyenangkan untuk belajar bagi mereka. Oke, itu harapan dari Ibu Novem. Nah, itu tadi teman-teman dari hal-hal yang disampaikan dari sosok yang sangat inspiratif, seorang guru, baik dari guru pondok pesantren maupun guru sekolah SMP. Nah, jadi dari podcast kita hari ini ya, bahwa guru itu nggak cuman mengajari tentang materi, nggak cuman ngajarin tentang pelajaran, tapi juga menjadi pahlawan yang menanamkan berbagai nilai, kesabaran, semangat dalam diri kita. Nah, maka dari itu, untuk teman-teman generus di rumah, kita tuh harus bisa menghargai guru kita, menyayangi guru kita, karena di balik itu semua ada perjuangan yang sangat besar. Nah, terakhir mungkin ada kata-kata nih atau hal yang ingin disampaikan untuk generus kita di rumah dari Oke. Kata-kata hari ini Bu Novem. Nggak apa-apa belum hebat, yang penting harus tetap bisa bersemangat. Nah, proses itu tidak instan, maka pelan aja nggak apa-apa, yang penting tetap maju. Masya Allah, keren. Kalau dari Pak Kamal sendiri, kata-kata hari ini Pak Kamal. Dari saya, bentar saya tak berpikir dulu. Kadang yang menyelamatkan kita itu bukan motivasi, tapi kejujuran yang paling sederhana. Oke, itu aja teman-teman dari kita untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.